sekali. Lagi ngapain kau? Skripsian? Belum, Jack. Ini lagi mikirin soal evaluasi pendidikan di kampus kita, Jack. BTW kan, Jack, ini kan kita udah mau lulus. Menurutmu selama ini semana sih kualitasnya? Ada nggak menurutmu hal yang perlu dievaluasi lebih dari sekedar nilai transkrip? Mengevaluasi ya. Kalau rasa aku sih nilai itu yang prioritas gitu loh. Soalnya itu tiket kita di dunia kerja. Tapi ya kayak mana ya? Kalau dipikir-pikir juga penting sih kita mikirkan ini. Soalnya masih banyak gitu loh yang kurang maksimal. Contohnya kayak ada mata kuliah yang bikin boring gitu. Jadi gak dapat feel-nya gitu loh. Jadi kita butuh gitu yang apa? Yang betul-betul menginspirasi gitulah. Kita butuh kayak perkembangan industri gitu loh, biar ngena gitu. Nah, pas itu, Jack. Itu juga yang aku pikirkan dari tadi, materi yang relevan itu kan penting banget. Terus kan menurutmu gimana soal dosen? Kan ada yang benar-benar dosen yang menginspirasi, tapi ada juga yang ya tau lah kayak bapak itu sekedar menyampaikan materi doang. Nah, sepakat aku di situ. Karena kerasa kali bedanya. Kayak gimana ya? Ada matkul yang bikin semangat kita gitu, semangat. Tapi ada juga yang bikin boring karena dia cuma baca-baca slide gitulah. Jadi bikin boring. Jadi monoton gitulah. Jadi itu berpengaruh sih sebenarnya ke pemahaman kita. Kas, lagi apaan kau? Oh, Yer. Ini loh, Yer. Lagi nengok jadwal kita semester depan. Kenapa ya? Itulah kan teringatnya soal jadwal kita. Aku tiba-tiba terpikir, kayak menurutmu ada nggak sih yang perlu kita tingkatkan di kampus ini biar proses belajar kita itu lebih enak gitu dan fasilitas kita lebih bagus nih? Menurut Al ya, kalau soal peningkatan sebenarnya banyak sih ya. Tapi tengok-tengoklah mereka gimana ya. Kalau soal peningkatan itu misalnya kita itu melakukan metode pengajaran yang lebih efektif. Misalnya itu studi kasus atau tugas kelompok yang lebih menantang. Nah iya kan, aku juga kadang-kadang berpikir kayak fasilitas kita ini perlu di-upgrade gitu loh biar lebih maju dikit, biar kita pun kita nggak sembarangan kuliah gitu dan kita mendapatkan feedback fasilitas yang bagus. Kalau soal fasilitas aku juga setuju sih. Selain itu pun dari pengamatanku ya. Kalau kita punya feedback atau fasilitas dari kampusnya itu dapat menjadi sesuatu yang mungkin dapat memotivasi kita dalam perkuliahan sih. Iya kan, karena feedback yang kontribusi itu kayaknya biar untuk mengajarkan kita bahwa kita itu kayak benar-benar belajar, bukan sembarangan belajar gitu loh, biar kita sungguh-sungguh belajar. Iya. Lagi ngapain sih, Dik? Fokus sekali. Belajar apa itu? Lagi belajar statistik ekonomi, Kak. Jujur kadang aku kayak merasa overwhelmed gitu loh sama pelajaran ini. Apalagi kan aku masih baru semester awal, karena masih susah aku menyesuaikan sama pelajarannya. Semangat ya. Pengertiannya aku sih, karena kau kan masih maba. Jadi ini kan masih masa-masa transisi dari SMA. Jadi semuanya kayak masih terasa berat dan terbiasa. Jadi setelah ada masuk beberapa materi, apalah yang menurutmu hal yang bisa membuat pelajaran ini mudah tapi menyenangkan gitu? Sebenarnya kalau dosen-dosennya mengajarnya lebih ke yang relatable sama kehidupan sehari-hari, sebenarnya lebih menyenangkan sih, Kak, lebih gampang memahaminya. Apalagi kan misalnya aku lagi bingung nih mau bertanya di kelas, kayak malu, kayak takut karena takutnya dia nggak merasa bodoh kayak gitu. Jadi kayak apalagi suasana kelasnya itu kayak bikin tegang gitu, jadi aku takut sebenarnya. Aku ngerti perasaanmu di suasana kelas itu sportif, penting kali untuk sportif untuk pelajaran kita, apalagi dosen. Ya nggak sih? Iya betul. Ada yang pertama lagi.
Kau tahu gak? Tadi kan aku lagi sama Selin gitu jalan-jalan. Terus kami ngobrol-ngobrol lah gitu. Terus sempat tadi kami bahas tentang evaluasi pendidikan gitu. Terotak aku dibuatnya. Gimana sama pandangan lain tentang evaluasi pendidikan ini? Kalau soal itu ya, Teh, aku tadi sama Mayer sempat bahas juga kayak gitu. Kami berpikiran juga kalau soal metode pengajaran atau feedback kan, menurutku kita tuh kayak butuh sesuatu yang apa ya, bisa kita bilang lah wadah di mana kita dapat menyampaikan aspirasi atau keluhan kita sebagai mahasiswa. Karena setauku selama ini yang kita jalani komunikasi kita itu dalam proses belajar mengajar itu kurang jelas, maksudnya kayak kurang didengar lah sama dosen-dosen kita. Aku juga udah banyak sih dengar keluhan dari kawan-kawan gitu, kayak banyak poin aspirasinya, argumennya atau kayak gitu, tapi nggak didengar di atas gitu loh. Betul, aku juga punya banyak kawan yang kayak gitu ya, banyak keluhan mereka. Kalau ada mekanisme yang jelas dan responsif menurutku ya, mungkin banyak yang bisa kita perbaiki. Misalnya fasilitas kampus yang mungkin dapat menjadi motivasi kita dalam belajar. Kayak fasilitas kampung yang kurang memadai ini atau jalan sering bentrok ini buat kita makin malas gitu. Atau kayak mana kalau gini aja, kita bentuk lah ini forum diskusi untuk bahas ini, ya kita ajak orang-orang lain. Kawan-kawan kita. Iya, kayak si Selin gitu banyak itu apanya koneksinya. Nanti ku telepon aja dia. Oh boleh. Sekarang aja kalau boleh, teleponkan dia. Nanti malam diskusi gitu. Oke. Selin, jadi gini kan, tadi aku ngomong sama si Lukas gitu, kayak kami mau bentuk forum diskusi gitu. Nah, kau kan banyaknya apamu gitu. Wah, koneksimu ke orang-orang, bisa lah kau ajak orang gitu, besok gitu. Gimana? Jam berapa? Ya sekitar jam-jam 2 aja, gimana? Cocok? Oh, bisa. Oke, usahakan ya. Kalau lagi ya. Oke, thank you ya. Dadah. Oke, jadi kan kita ada kumpul di sini. Jadi ada beberapa poin yang mau kita bahas di sini. Yang pertama, hubungan materi dengan dunia kerja. Yang kedua, cara pengajaran dosen. Terus kan, yang ketiga ada kualitas feedback terhadap tugas. Terus suasana kelas yang suportif, fasilitas kampus dan efektivitas penyampaian aspirasi mahasiswa. Gimana? Tapi kalau dari itu sih aku masih mikir kalau nilai itu apa prioritas kita gitu. Karena itu tiket kita ke dunia kerja. Tapi gimana ya? Makin dipikir-pikir juga kita butuh gitu loh proses belajar yang memotivasi kita gitu. Biar gak menye-menye gitu loh. Aku juga punya ide, gimana kalau kita misalnya mengumpulkan forum kayak gitu, baru kita bisa mengumpulkan teman-teman supaya pendapat kita itu bisa kita sampaikan ke atas. Sebenarnya sih itu tujuan kita ke sini ya. Kita itu mengumpulkan pendapat-pendapat kawan-kawan biar kita bisa bicara dan bisa didengar yang di atas. Kalau gitu aku juga mau ikut. Aku mau kampus kita lebih baik ke depannya. Apalagi nanti mahasiswa baru untuk adik-adik tingkat kita kan bakalan masuk. Aku juga mau kalau kampus kita bakalan lebih baik ke depannya. Aku setuju sekali sama pendapat-pendapat kalian tentang forum diskusi ini. Kita bisa mulai dengan membuat polling atau nggak kuesioner nggak sih? Terus kan kita kumpulkan data-datanya, pendapat dari teman-teman ataupun bahkan adik tingkat kita. Terus kita olah datanya, kita buat proposal nggak sih? Sepakat. Aku juga tertarik karena selama ini aku terlalu fokus ke nilai sebenarnya. Tapi ternyata masih ada aspek lain gitu yang meningkatkan kualitas pendidikan kita gitu. Jadi kalau emang kalian butuh, aku pasti ada. Bagus, ini langkah awal yang baik. Terus evaluasi pendidikan kan bukan cuma tanggung jawab pihak kampus, tapi juga tanggung jawab para mahasiswa nggak sih? Terus dengan bersuaranya kita dan partisipasi dari kita, itu bisa ikut berkontribusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan relevan bagi masa depan kita. Baiklah,
dari kesimpulan drama yang dapat kami ambil bahwa kesimpulan dari drama kami, evaluasi pendidikan di kampus tidak hanya tentang nilai akademik, tetapi juga mencangkup aspek-aspek lain yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Para mahasiswa menyadari bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti relevasi materi kuliah dan dengan dunia kerja, metode pengajaran dosen, kualitas feedback terhadap tugas, suasana kelas yang sportif, fasilitas kampus, dan efektivitas penyampaian aspirasi mahasiswa. Melalui diskusi kami menyadari bahwa pentingnya peran mahasiswa dalam memperbaiki sistem pendidikan di kampus. Kami juga menyadari bahwa berinisiatif untuk membentuk forum diskusi mahasiswa agar dapat mengumpulkan masukan, seperti menyusun data dan menyampaikan secara efektif kepada pihak kampus ini. Ini menunjukkan bahwa kami sebagai mahasiswa tidak hanya menjadi penerima kebijakan pendidikan, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan perubahan yang lebih baik. Sekian dari kami. Terima kasih.